Simulasi alat ukur kumparan putar. Pengertian alat ukur kumparan putar. Alat ukur kumparan putar adalah alat pengukur yang bekerja atas dasar adanya suatu kumparan listrik yang ditempatkan pada medan magnet yang berasal dari suatu magnet permanen. Arus yang dialirkan melalui kumparan akan menyebabkan kumparan tersebut berputar. Alat ukur kumparan putar adalah alat ukur yang penting yang dipakai untuk bermacam arus, yaitu arus searah dan arus bolak-balik. Pada dasarnya, alat kumparan putar ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang bergerak dan bagian yang diam. Bagian yang bergerak terdiri dari kumparan putar, jarum penunjuk, dan beban penyeimbang. Sedangkan bagian yang diam terdiri dari medan magnet permanen, pegas atau per, serta penyangga. Alat ukur kumparan putar memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya yaitu pertama, memerlukan daya rendah. Kedua, dapat dimodifikasi dengan bantuan shunt dan tahanan seri untuk memperbesar ukur arus dan tegangan. Yang ketiga, peredaman dengan arus sangat efektif. Yang keempat, karena medan yang bekerja pada alat ukur sangat kuat, alat ukur tidak banyak dipengaruhi oleh medan magnet luar. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, karena konstruksi yang bagus dan perlunya kecermatan permesinan dan perakitan dari berbagai suku cadang. Alat ukur ini lebih mahal. Yang kedua, beberapa kesalahan atau error terjadi karena pegas kontrol dan magnet permanen yang sudah tua atau lama pemakaiannya. Prinsip kerja alat ukur kumparan putar. Prinsip kerja alat ukur kumparan putar menggunakan prinsip gaya Lorentz atau gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Saat saklar dihubungkan dengan arus listrik, arus akan mengalir ke dalam kumparan. Kumparan yang tadinya bermuatan selatan akan menimbulkan magnet utara, sehingga dia akan ditarik oleh magnet permanen kutub selatan. Perpindahan jarum dari kiri ke kanan diatur oleh pegas spiral, di mana pegas spiral akan menahan jarum sesuai dengan ukuran pada alat ukur. Jadi misalnya arusnya 2 ampere, pegas akan menahan jarum sampai menunjukkan angka 2 pada skala. Apabila saklar tidak dialiri arus, maka kumparan akan kembali bermuatan magnet selatan sehingga jarum menunjukkan angka 0. Multimeter analog. Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sebutan lain untuk multimeter adalah avometer, yang merupakan singkatan dari satuan ampere, volt, dan ohm. Avometer analog menggunakan jarum sebagai penunjuk skala untuk memperoleh hasil pengukuran, maka harus dibaca berdasarkan range atau divisi. Keakuratan hasil pengukuran dari avometer analog ini dibatasi oleh lebar dari skala pointer, getaran dari pointer, keakuratan pencetakan gandar, kalibrasi 0, jumlah rentang skala. Dalam pengukuran menggunakan avometer analog, kesalahan pengukuran dapat terjadi akibat kesalahan dalam pengamatan atau parallax error. Bagian-bagian multimeter analog antara lain ada jarum penunjuk, skrup pengatur posisi jarum petunjuk, saklar pengatur posisi jarum penunjuk atau untuk pengukuran hambatan, batas ukur ohmmeter, saklar pemilih jangkauan alat ukur, batas ukur voltmeter AC, terminal kabel pemeriksa negatif, papan skala batas ukur ampermeter DC, batas ukur voltmeter DC, dan ada terminal kabel pemeriksa positif. Mengukur hambatan. Mengukur hambatan kita menggunakan rumus angka skala dikali saklar pemilih. Pertama kita lihat pada skala jarum menunjukkan nilai berapa. Di skala tersebut kita melihat bahwa jarum menunjukkan nilai 140. Angka skala sama dengan 140 kemudian dikali saklar pemilih. Saklar pemilih kita lihat bahwa pengalinya adalah 10, maka angka skala dikali saklar pemilih sama dengan 140 dikali 10 sama dengan 1400 ohm atau 1,4 kilo ohm. Kemudian mengukur tegangan DC, pertama kita hubungkan tes pin positif dengan baterai positif berwarna merah dan tes pin negatif dengan baterai negatif. Kedua, kita pilih saklar pemilihnya. Di sini saya memilih saklar pemilih 250 karena sesuai dengan tegangan DC yang akan saya ukur. Ketiga, kita tentukan skala maksimalnya.
Karena saklar pemilihnya 250, kita menggunakan skala maksimal 250 agar lebih mudah dihitung. Keempat, kita lihat angka pada skalanya yang ditunjukkan oleh jarum. Di sini nilainya 140. Maka yang kelima, untuk menentukan hasil pengukuran kita menggunakan rumus angka skala dibagi skala maksimal dikali saklar pemilih. Di sini angka skala sama dengan 140, skala maksimal sama dengan 250, dan pemilih sama dengan 250, maka 140 dibagi 250 dikali 250 sama dengan 140 volt DC.